Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Marilah kita beribadah sejenak sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 218 ayat 2. Saipong didongain na porsiai jaga lumari robasangai nasomar kanggo digogolai Tuhanku nasundengani tunasomarangku digogolai namandong Tuhanku nasundengani. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Kamis ini diambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Jadi ubegema suara nagugus sian habang sanai nama dok odo joro ni debata di tonga-tonga ni akka jolma nama ringan ma ibana di tonga-tonga nasida jala nasida ma bangsona jala debata sadiri saor tu nasida. Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perkembangan teknologi pada akhir-akhir ini semakin pesat. Penemuan-penemuan baru pun semakin menunjang kemudahan-kemudahan di berbagai lini kehidupan kita. Penemuan-penemuan yang hebat telah mengkondisikan sebagian dari kita untuk menyukai hal-hal baru. Telepon seluler atau Android, merek tertentu selalu menjadi incaran dan rebutan banyak orang pada saat peluncuran produk baru. Kadangkala sebuah produk baru benar-benar memuaskan si pembeli atau si pengguna. Ada banyak fitur baru yang kreatif, inovatif dan revolusioner. Ada pula momen kekecewaan tak kala pembaruan yang ditawarkan ternyata tidak selalu signifikan. Tuhan Allah kita pun melakukan pembaharuan atas kita. Allah merestorasi hidup kita dan berkat-Nya pun selalu baru tiap hari. Seberapa barukah restorasi yang dilakukan Allah? Kita perlu secara cermat membedakan ucapan aku membuat segala sesuatu baru dengan aku menjadikan segala sesuatu yang baru. Kalimat pertama menyeratkan pembaruan atas hal-hal yang lama. Kalimat terakhir mengesankan hal-hal yang benar-benar baru, belum ada sebelumnya. Hal-hal yang lama kini diperbaharui. Saudara jemaat Tuhan, John
Piper mengilustrasikan perubahan ini seperti metamorfosis kupu-kupu dan katak. Kupu-kupu tidak tiba-tiba muncul, ia berasal dari ulat. Demikian pula dengan katak, ia bukan makhluk ajaib yang tiba-tiba ada, ia berasal dari kecebong. Janji tentang pembaruan ini diberi penegasan dalam beragam cara. Dalam teks Yunani, kata sifat baru, kaina, diletakkan persis sesudah kata lihatlah, ido, sebagai sebuah penekanan. Lihatlah, baru aku menjadikan segala sesuatu. Kekuasaan dari yang mengucapkan janji ini ditandaskan melalui sebutan, dia yang duduk di atas tahta. Perintah secara eksplisit untuk menuliskan janji pembaruan juga menyiratkan sesuatu yang sangat penting. Ditulis supaya banyak orang mengetahuinya, sehingga nanti dapat mengecek kebenaran dari perkataan tersebut. Bagian ini bahkan ditutup dengan menandaskan bahwa perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Allah tepat dan benar. Di dalam bahasa, dalam terjemahan baru, pistoi kai aletoinoi, sesuai teks Yunani. Pistoi kai aletoinoi sebaiknya diterjemahkan setia dan benar. Perkataan ini bukan hanya benar tetapi juga pasti akan dilakukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Allah membaharui relasi dengan umatnya. Yerusalem baru sebenarnya lebih ke arah orang daripada bangunan. Yang ditekankan adalah kumpulan umat Allah. Hal ini terlihat dari semua ukuran detail kota yang berkaitan dengan angka 12. Angka 12 sebagai simbol umat Allah di perjanjian lama 12 suku Israel, dan di perjanjian baru 12 rasul. Di samping itu sama seperti umat Allah adalah mempelai anak domba, demikianlah Yerusalem baru berdandan seperti pengantin. Tidak seperti Yerusalem duniawi, kota yang baru ini tidak memiliki bait Allah di dalamnya. Allah yang menjadi baitnya. Allah sendiri berkemah di tengah-tengah umatnya. Kata benda kemah atau skene dan kata kerja berkemah, skeno, merujuk pada kemah suci atau tabernakel, bukan kemah-kemah biasa. Ini adalah perwujudan sempurna dari relasi kita dengan Allah. Allah meniadakan kerusakan ciptaan. Kita semua sadar bahwa dunia yang sekarang ini bukanlah tempat yang sempurna. Dosa telah mengubah wajah dunia secara signifikan. Dosa adalah pintu masuk bagi semua derita. Penderitaan menjadi begitu terbiasa bagi kita. Kehilangan tak terhindarkan, kematian pun tidak terelakkan. Tidak peduli seberapa baik kualitas kehidupan kita, penderitaan dan kematian pasti akan menghampiri. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kesusahan. Saudara jemaat Tuhan, di langit dan bumi yang baru nanti, semua carut marut akibat dosa ini tidak ada lagi. Segala sesuatu yang membawa kesusahan dan kesedihan akan berlalu. Allah akan menghapus semua air mata umatnya. Kita tidak mengalami lagi penyakit dan kematian. Maka jika Allah sedemikian mengasihi segala sesuatu, kita pun harus meneladaninya. Dunia ini memang tidak sempurna, namun itu bukan alasan untuk mengeluh dan meratap. Allah menang. Allah memang akan merestorasi semuanya. Tetapi itu bukan alasan untuk bersikap cuek dan bermalas-malasan dalam memperbaiki dunia ini. Tubuh yang kita miliki sekarang memang akan musnah, namun itu bukan alasan untuk mengabaikan dan merusaknya melalui pola hidup yang tidak sehat. Dalam relasi kita dengan Allah, Dia kadangkala memang sulit untuk dipahami, tetapi ini bukan alasan untuk menjauh dari Dia. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDH KBP nomor 837
ayat 1. Lagian kok dengung-dengung Kus, kenapa? 837. Coba tes. Bukannya kamu Markus di atas, siapa di situ? 837. Coba tes. Kurangi sedikit ini berdengung. Udah. Editlah nanti Kus. Ya Kus, diedit. Bisa diedit nanti itu. Oke. Amin, mari kita bernyanyi dari buku NDHKBP. Udah bisa, lanjut. Amin, mari kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 837 ayat 1, Sadahuta nama Cayuli. Sadahuta nama Sayuli, Sambuloni taditanui, Bagas di debata amai, di parade dinamonai, Sogode surgoi, saat paju pangdohi tadisi, Sogode surgoi, saat paju pangdohi tadisi. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang sungguh mengerti kelemahan dan kekurangan kami. Engkau Tuhan sungguh mengerti kepanaan kami, dan Engkau ingin menyempurnakan hidup kami. Engkau Allah Tuhan kami selalu membaharui kami di tengah-tengah dunia yang carut marut ini, dunia yang penuh dengan kesakitan, dunia yang penuh dengan penderitaan. Namun kelak Tuhan Engkau akan mengubahnya, di mana kami akan bersama-sama dengan Engkau. Kami akan berada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Sehingga Tuhan, sukacita penuh menjadi milik kami. Jauh dari penderitaan, sakit, penyakit, bahkan kami akan kekal abadi sama seperti Engkau. Mampukan kami untuk melalui hari-hari kami yang penuh dengan penderitaan. Engkau memenangkan kami dengan roh hikmat dan pertolongan Tuhan, dan kuat kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah Tuhan, di dalam hidup ini kami selalu ingin Engkau hadir, dan Engkau campur tangan, dan Engkau akan selalu di pihak kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini dalam pekerjaan dan rencana perjalanan hidup kami. Tuhan menolong, Tuhan membantu, dan kami memperoleh sukacita bersama-sama dengan Engkau. Dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat,
Tuhan memberkati. Horas.